ngulik bareng. Bareng siapa? Bareng Nagata semaunya. Halo Komers, balik lagi sama kita di episode keempat podcast bareng Nagata semaunya. Kali ini kita akan mendatangkan satu narasumber yang kayaknya Komers ini nggak mungkin nggak tahu. Soalnya beliau dong. Kakak ini adalah seorang wakil Komnex. Kok Komnex sih? Ini wakil Hima Ikom, udah bukan Komnex lagi nih ranahnya. Iya. Kemarin soalnya masih sama yang kemarin. Oh gitu. Dan ini tuh kayak kakaknya ini udah hebat banget sih. Kayak kalau dengar namanya aja pasti Komers juga kayak itu. Oh yang suka stand up. Oh bukan stand up, itu lo yang stand up kayaknya. Oke, langsung aja kita sebut namanya ya. Ya lalu kita sapa aja nih guys. Ada Kak Adel Melinda di sini. Halo. Gimana kabarnya nih Kak Adel? Puji Tuhan baik. Wawing gimana kabarnya? Haya gimana kabarnya? Baik. Oke. Gimana nih Kak? Lagi sibuk banget nggak Kak saat ini? Sibuk banget sih enggak ya tentunya. Apalagi buat Himaikom jadi selalu ada waktu. Siap. Baru mulai udah bisa aja ya. Bisa aja guys. Sibuk banget enggak, kalau lagi proses nunggu jadwal sidang jadi agak dakdikduk gitu sama sambil kerja aja. Oke. Mungkin Semangat. untuk pertanyaan pertama nih Kak, aku mau agak sedikit membuat Kak Adel ini flashback sama keputusan Kak Adel pada saat itu. Kenapa milih jurusannya tuh komunikasi nih? Jadi fun fact, dulu pas kelas 2 SMA itu aku belum tahu kuliah tuh apa, kuliah tuh ngapain, terus kayak ngapain sih, bahkan aku sempat mikir kayak ngapain kuliah gitu kan. Tapi akhirnya papaku kayak stres, kayak kalau kamu tidak memikirkan kuliah akan dikirim ke kampung kayak gitu. Ini cerita beneran ya. Terus habis itu akhirnya aku kayak oke lah, gue mau tunjukin sosok serius. Akhirnya gue mulai cari-cari kayak apa sih kuliah tuh, kayak gimana sih, serunya apa, jurusan apa. Dan akhirnya aku langsung inisiatif tes bakat. Jadi ada tes bakat Indonesia gitu. Terus aku tes di situ, aku itu minatnya di komunikasi memang. Dan akhirnya dari situ langsung memantapkan diri untuk langsung gue mau kejar komunikasi. Itulah mengapa sekarang aku ada di komunikasi UPN. Oke, tapi UPN itu apakah UPN itu merupakan pilihan pertama gitu waktu itu? Sayangnya tidak. Waktu itu bahkan pas keterima juga kayak aduh kok gak sesuai harapan gitu kan. Tapi pada akhirnya seneng sekali ternyata di UPN ini bisa berkontribusi banyak juga, dan juga bisa mendapat pelajaran banyak, dan ya gak ada nyesel-nyeselnya sih masuk sini intinya. Nyeselnya cuma pas di awal doang gitu. Kenapa belajarnya kayak kurang maksimal gitu ya, kayak nyeselnya? Nyeselnya karena nggak sesuai harapan aja kan. Waktu itu kita masih tipikal yang saklek kan, gue mau universitas betul. ini gitu, sampai lupa gitu kalau misalnya ya bukan masalah universitasnya, masalah jurusannya. Daripada lo keterima di jurusan yang lo nggak suka tapi di universitas yang lo pengen gitu kan, ternyata sia-sia gitu. Begitu. Tapi di UPN ini Kak Adel kan kayak terkenal banget nih. Ya terkenal apa tuh? Terkenal banget. Kak Adel tuh ikut apa aja sih selama berapa tahun nih di UPN? Ikut yang ditolak apa yang udah diterima nih? Semuanya boleh. Oke, jadi memang kalau misalnya organisasi aku coba beberapa, tapi yang memang keterima dan aku ikutin sampai akhir itu adalah Himaikom sama MC. Oh MC, iya banget guys. Fun fact aja juga, ini Kak Adel adalah role model aku yang mengantarkan aku sampai ke Himaikom dan UKM MC. Jadi malu sekali. Yap, begitu. Nah Kak Adel ini lanjut Wing. Nah Kak Adel ini kan tadi udah disebutin sama Hai nih, kayak ikut MC ya Kak ya? Iya betul. Dan Kakak sudah mengikuti sebuah acara ya. Kakak meng-MC acara yang cukup besar lah. Betul. Nama acaranya apa Hai? Nama acaranya tuh agak panjang, susah gue nyebutnya nih. Mau dibantu? Boleh dibantu Kak, boleh Kak. Nama acaranya kan PKKMB kan? Iya. Jadi pertanyaannya apa ya? Belum sampai pertanyaan. Tadi nanya acaranya doang. Acara apa aja sih Kak gitu? Acaranya lumayan banyak sih, jadi memang bertahap. Enaknya di MC, masuk MC adalah ya kamu dikasih bertugas MC itu bertahap, mulai dari nge-MC acara yang kecil internal sampai akhirnya nge-MC tiba-tiba acara kampus, baru akhirnya seminar nasional, dan akhirnya naik level ke PKKMB. Itu menurut aku yang paling tertinggi lah di UKM MC ini, mendapat tugasnya kayak gitu. Siap. Nah, karena Kakak udah jadi MC gitu, bahkan di PKKMB berarti kan tingkat percaya diri Kakak tuh tinggi. Iya betul. Nah ada nggak sih Kak tips atau kiat-kiat ngeselin ya kiat-kiat bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri gitu Kak? Sebenarnya
pas aku nge-MC PKKMB ya, itu kan aku nge-MC jam 6. Dari jam 5 itu aku udah nyampe di situ dengan tangan gemeter, dingin, kayak lompat-lompat, ya kayak orang kegilaan lah, yang dimana aku merasa, oke, berarti gue belum sepercaya diri itu gitu loh. Jadi memang gimana ya, dihadapin aja sih kalau memang kamu suka. Oh, sama ada satu hal yang aku ingat terus setiap aku nge-MC atau ngapain pun yang di depan publik, kalau salah ya nggak apa-apa, kan manusia. Kalau salah ya nggak apa-apa. Nanti emang worst case-nya apa sih? Kepleset, ya udah nggak apa-apa manusia. Cara ngomongnya salah, oh ya nggak apa-apa manusia. Tiba-tiba gagu, ya nggak apa-apa manusia. Tapi ya jangan sampai di situ terus terima aja kesalahannya. Harus diimprove dong. Oke, next time berarti apa? Kayak misalnya waktu itu aku kepleset nyebut dokter jadi doktir gitu. Itu kan sebenarnya fatal kan, dan kayak apaan sih, malu-maluin, gak profesional. Ya akhirnya aku kayak oke, nggak apa-apa, salah, namanya juga baru belajar. Tapi abis itu aku improve. Oh ternyata karena lo belum pemanasan mulut. Ternyata perlu lo pemanasan mulut sebelum lo tuh ngapa-ngapain. Jadi sebelum lo nge-MC atau ngomong di depan umum, coba aja 5 menit ambil waktu untuk lo kayak A, I, U, E, O, sebutin kata-kata. Karena kalau ya kayak badan, kalau lo nggak pemanasan, lo bisa kapan aja kepleset kan kayak gitu. Sama aja kayak mulut, kalau lo misalnya kebanyakan ngomong tiba-tiba tanpa pemanasan, yang nggak bisa salahin lidah lo kalau lidah lo kepleset kayak gitu. Jadi memang terima aja kalau bakal salah, percaya dirinya, yakin kalau misalnya semua orang itu pasti buat salah dan tetap nge-improve. Itu yang bakal ningkatin kepercayaan diri kamu sih. Tapi Kak Adel kalau misalnya lagi ngelakuin kesalahan yang kayak tadi, katanya dokter jadi dokter, itu kan kayak cukup fatal ya. Itu ini gak sih kayak langsung down gitu, kayak untuk beberapa saat kayak aduh. Paling downnya kayak 0, bla detik. Karena habis itu kayak langsung harus lanjut lagi dong. Karena kan kita gak bisa kabur dari acara itu. Tapi setelahnya aku bisa yang kayak 10 menit kayak, oh gue blow on ya, oh gue belum pantas ya gitu. Tapi 10 menit setelahnya harus bangkit lagi gitu. Jadi fase-fase itu kan beda-beda ya per orang ya. Yang penting ada niat kamu untuk bangkit lagi dan ya udah belajar dari kesalahan itu. Jangan cuma terlalut di kesalahan itu, nggak bakal. Kalau tadi kita mulai dari yang acara kampus, terus ternyata yang acara internal tadi aku nggak improve, terus aku jadi nggak pede. Mungkin gak sih aku bakal sampai ke PKKMB tadi kan nggak tuh pasti. Berarti banyak juga evaluasi dan latihan-latihan lagi ya Kak setelah salahnya itu. Betul, karena nggak ada yang instan kan ya. Kecuali Indomie ya. Nggak promosi nih, ini nggak ada promosi sebenarnya ya. Nah kita maju lagi nih ke zaman sekarang, ke saat zaman ini. Sekarang, tadi zaman lampau ya. Ke saat ini nih, Kak Adel kan termasuknya masih mahasiswa tingkat akhir lah ya. Betul. Berarti udah nge-apply banyak magang gitu, mungkin kerja juga udah apply banyak banget gitu. Sebelum nge-apply itu apa sih Kak yang kayak harus banget nih commerce tahu buat dipersiapin gitu? Oke, pertama-tama itu sekarang kan Google udah canggih ya sebenarnya. Kayak lo cari apa aja di Google tuh pasti ada. Itu yang pertama. Tapi nggak menutup kemungkinan walaupun ada Google, kita tuh tetap nggak tahu apa-apa. Karena maksudnya ada hal-hal yang mungkin tidak tersebutkan atau nggak tertulis, tapi harus kita tahu sebenarnya gitu. Jadi kunci yang pertama, coba cari mentor kalian. Mentor dalam arti yang memang sudah berpengalaman di dunia magang ataupun di dunia kerja untuk kalian tanyain apapun. Nah, siapapun bisa, cutting kalian, kakak nim kalian di komunikasi juga bisa, atau memang saudara kalian dari luar itu juga bisa, untuk kalian tanya-tanya A sampai Z lah untuk persiapan magang tuh kayak gimana. Mungkin kayak gitu, itu yang pertama aku siapin sih. Jadi ya kalau misalnya teknis, CV dan sebagainya itu kan pasti sudah tertulis ya. Tapi untuk cara membuat CV aja pasti kadang kita kayak oke, nol banget nih gitu. Itu caranya adalah ya cari mentor kalian dengan dilengkapi dari Google tersebut. Jangan juga kalian kepala kosong langsung tanya-tanya ke mentor, itu kan ngeselin ya, kayak nggak tahu apa-apa gitu. Nah kayak gitu mungkin. Kalau Kak Adel sendiri menjadikan siapa sebagai mentor Kak Adel? Oh kebetulan kakak aku sih, paling simpel ya. Jadi kakak aku tuh orangnya yang emang berpengalaman juga, ibaratnya kan memang sekarang sudah kerja, dan dia tipikal yang mau ngajarin juga dengan detail. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan tuh kadang-kadang aku tanya dia kayak udah Google belum? Oke, yang lo dapat apa? Oke, kurangnya begini kayak gitu. Jadi tapi mentornya berarti harus kakak kalian gitu. Siapapun bisa, siapapun yang kalian tuh nyaman untuk bertanya-tanya, nggak malu, karena kan nantinya dalam proses kalian ngobrol, oh tapi gue kurangnya di sini nih, oh tapi gue kelebihannya ini nih, kayak gitu kan harus bisa terbuka kan. Berarti ibaratnya itu kayak fasilitator gitu ya kayak? Fasilitator, betul, bisa dibilang begitu. Keren banget bahasanya Wowing ya. Iya ya. Lanjut nih Hai, selanjutnya nih kakak udah apply di perusahaan mana aja nih Kak? Oh banyak banget. Bisa puluhan kali ya. Jadi kalau apply itu pasti
pasti banyak banget sih, karena balik lagi nggak ada yang instan, jadi nggak pasti langsung keterima. Biasanya aku itu misalnya seminggu aku apply ke 10 perusahaan. Oke, gue nggak ada yang dipanggil interview nih, atau bahkan nggak lolos tahap berkas, evaluasi lagi, balik lagi, kita mundur lagi, evaluasi lagi, CV gue apa ya yang kurang. Karena hal kecil seperti awalnya aku bikin CV itu aku cuma tulis sebagai seksi acara di bla bla bla, misalnya kayak gitu ya. Udah, itu nggak keterima, tapi setelahnya aku tulis sebagai seksi acara di bla bla bla, berhasil mengundang bla bla bla, berhasil menggunakan mengambil target audiens bla bla bla, itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Jadi itu kan hal-hal kecil yang perlu kita evaluasi sebenarnya. Jadi jangan juga kalian tuh kalau lagi ngambil step maju terus, it's okay untuk kalian mundur bentar ke belakang, terus evaluasi dulu deh kurangnya di mana, baru aku apply 10 perusahaan lagi. Oh, tiba-tiba kepanggil 2, oh berarti gue next step nih. Setelah interview, kok gue gak lolos tahap interview ya? Oke, evaluasi lagi. Di interview tuh apa sih yang lo perluin? Bahkan gerak tangan tuh perlu lo pelajarin. Terus habis itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu lo lontarin ke usernya atau ke HR-nya itu perlu dipelajarin lagi untuk kalian step back lagi. Oke, dan akhirnya baru aku bisa sampai di titik inilah, bisa dibilang dalam arti diterima magang kayak gitu kan. Oke Kak, dari 10 perusahaan yang kakak daftar itu nomor 5 bikin kaget. Perusahaan harus mana? Ketawa gak sih, Hai? Bingung sebenarnya maksudnya. Iya, sama. Tapi menghargai, kita ketawa dulu. Nah, perusahaan mana yang paling bikin kakak, yang paling berkesan gitu Kak? Paling berkesan itu Shopee sih. Kenapa tuh Kak? Sebenarnya berkesan juga yang Rocket Indo sih. Jadi aku pernah magang di Rocket Indo, itu startup, dan juga setelahnya aku di Shopee. Karena kalau di Rocket Indo startup, seperti yang teman-teman tahu juga, kalau startup itu kan pastinya masih kita saling bantu lah, multitask jobnya kan dan sebagainya. Di situ aku belajar banyak banget. Jadi memang ya kalau dibilang kerjanya overload, iya, tapi karena aku lagi intern, yang memang tujuan intern itu aku menganggapnya belajar, aku senang-senang aja dengan hal itu gitu. Jadi selama 3 bulan aku belajar banyak dari Rocket Indo itu. Dan kalau misalnya di Shopee, ya mungkin karena sosial media yang lagi kita lihat sekarang ya, termakan dan akhirnya kita merasa wah keren nih kerja di startup company yang besar seperti ini. Jadi memang itu juga cukup berkesan buat aku. Rasanya ya nggak bisa bohong, kalau misalnya masuk ke kantor gede di daerah SCBD itu rasanya kayak oh gini rasanya gitu kan. Berasa keren banget berasa keren banget, padahal ya udah gedung juga gitu kan. Ya jadi 2 itu mungkin yang memang berkesan buat aku gitu. Ini mau nanya ini Kak, kan dari 2 yang paling berkesan ini startup ya dua-duanya. Betul. Agak berbeda dengan Kak Safa kemarin yang lebih milih ke pemerintahan ya. Itu kenapa Kak Adel lebih milih yang startup gitu? Kenapa nggak start down gitu Kak? Maaf ya. Oi. Oke, tapi itu lucu sih. Jadi kenapanya itu sebenarnya karena keterima. Tidak ada pilihan. Tidak gitu. ada alasan khusus. Plus aku memang nggak ada nilai, nggak ada negatif dari sini, tapi memang nggak berminat ke pemerintahan sih. Tanpa ada negatif alasan atau apapun ya, memang nggak berminat ke pemerintahan kayak gitu. Jadi memang dari awal langsung searchnya memang yang startup karena ya banyak denger juga kayak kalau lo mau belajar ya di startup kayak gitu kan. Jadi memang karena tujuan aku magang di sini mau belajar, ya udah aku carinya startup dan benar ternyata belajar banyak, jadi langsung mau juga coba lagi startup lagi, udah nyaman gitu loh di situ. Iya, benar-benar. Nah, kan kita anak komunikasi nih. Betul. Mungkin terlepas dari skill public speaking yang kayak udah pasaran banget disebutin, skill apa lagi sih Kak yang kayak ternyata tuh dibutuhin banget loh kita saat kita magang gitu, bener-bener di dunia kerja gitu. Ini aku nggak tahu sih ini sebenarnya skill yang ada sebutannya atau enggak, tapi kayak skill mau belajar gitu loh. Mungkin kedengarannya kayak alah mau belajar apa sih, tapi dalam arti jangan sampai kayak dapat kerjaan, aku nggak ngerti Kak. Balik lagi tadi ada Google loh teman-teman gitu loh. Jadi setiap kamu mau dikasih pekerjaan apa, ini konteksnya kalau udah keterima magang ya gitu, agar kamu disukain, agar kamu bisa perform untuk yang the best gitu kan. Itu cari apapun di Google dulu. Baru nanti kamu datang kucuk-kucuk ke user kamu kalau mau nanya, Kak ini aku udah dapet sekiranya tentang misalnya kalau aku kan ranahnya KOL ya, tentang cara cari KOL tuh kayak gini, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dibanding kamu datang-datang kayak gimana sih Kak caranya kontak KOL, kayak pasti beda jauh gitu loh rasanya. Untuk mendapat pertanyaannya juga kayak lebih enak yang kamu udah ada ininya. Jadi skill mau belajar itu sih sama
apa ya, kalau misalnya saat lagi proses magang, itu sih improve diri. Kalau memang kalian merasa kok CV gue kayaknya masih kurang terus, oh ya udah cari aja dulu yang unpaid. Banyak organisasi, justru yang aku masuk organisasi NCSOD juga tujuan aku mau kenal banyak channel, dan benar dari dalam situ karena dari berbagai kampus kan, dari berbagai universitas, sekarang mereka share tempat magang, nanti bisa aku bantu refer nih, nanti bisa aku bantu gini nih. Jadi channel networking tadi tuh itu yang diperluin sama anak-anak komunikasi gitu. Jadi selain public speaking harus bisa networking juga. Nah, menurut kakak nih buat yang tadi apa namanya, minat belajar ya? Iya, minat belajar lah intinya ya kayak. Nah, gimana tuh Kak menurut kakak cara ngebangkitin minat belajar? Apakah sama menurut kakak nih kenapa sih orang-orang kita nih kayak minat belajarnya tuh rendah gitu? Apakah gara sistem pembelajaran di kuliah atau enggak di sekolah gitu kan? Soalnya kan kita kalau belajar kan nggak kayak yang tadi kakak jelasin kan, kita belajarnya tuh dosen ada jelasin dulu baru kita diskusi, bukan kita belajar dulu kita diskusi di kelas, dosen mengoreksi jadi fasilitator. Sebenarnya nggak bisa dibilang juga minat belajar rendah sih ya kan, karena mungkin beda-beda dan belum, maksudnya nggak bisa dipatok gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama kuliah, kenapa? Karena nggak ada yang kita kejar kan di situ. Saat kita dikasih pembelajaran, nggak ada yang kita kejar. Tapi saat mau UAS, apakah kalian belajar? Minimal kan pasti kalian buka buku untuk ya kalau kalian nyontek pun itu kan sebenarnya niat kalian kan. At least itu udah niat gitu. Jadi karena ada tujuannya, sama kayak aku waktu itu ya mau simpelnya mau cari uang jajan sendiri, lagi pandemi, terus bosen. Daripada gue terus-terusan masak-masak bikin cookies di rumah gitu kan. Jadi mendingan gue cari magang kayak gitu. Jadi cari magang dapat, apalagi pas denger dapat nih uang harian ya, padahal uang harian juga habis buat makan doang kan. Tapi rasanya seneng gitu, ada goal yang kita tuju. Wah, gimana nanti kalau gue dapat gaji gitu. Dan akhirnya ada goal-goal itu sendiri. Sama kayak kalau misalnya kalian di kuliah, set your goal gitu. Kalau misalnya kalian di pembelajaran gak ada goal, ya udah masuk aja ke organisasi. Misalnya kayak tadi MC. Di MC gue mau punya goal untuk bisa jadi MC PKKMB. Seenggaknya itu yang bikin kalian tuh punya semangat hidup, semangat belajar kayak gitu. Jangan sampai hidup kalian tuh gak ada goal gitu. Gak perlu goal yang tinggi-tinggi kok. Goal dekat-dekat juga gak apa-apa. Oke Kak, tadi kakak udah jelasin tuh kayak gimana kan masuk ke magang di Shopee, terus di perusahaan-perusahaan lain. Kira-kira pas kakak magang di sana tuh kakak udah dapat ilmu apa aja sih Kak? Ilmunya itu sebenarnya banyakan itu sama kayak yang kita pelajarin di komunikasi. Bedanya itu semua kan teori ya, belum ada yang kita praktek, apalagi teman-teman offline juga online juga kan. Jadi mungkin belum sempat mengimplementasikan. Jadi kayak waktu itu kita belajar advertising sama Mas Windy. Sekarang aku lagi ngalamin dapat brief dari klien dan aku lagi implementasiin. Terus habis itu untuk waktu di Rocket Indo aku disuruh nge-live. Itu kan sebenarnya teknik public speaking, terus cara kita komunikasi sama orang yang lebih tua, user, atau mungkin bahkan yang udah punya anak gitu kan, tapi kita setim, itu kan pasti harus kita pelajarin. Itu juga kita dapat dari psikologi komunikasi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kayak nggak ada yang dipelajarin di kuliah tuh kejadian di dunia kerja, aku nggak terlalu setuju sih, karena memang rasa-rasanya tuh seenggaknya pernah disinggung gitu loh di kuliah, dan akhirnya kita implementasikan di dunia kerja kayak gitu. Mungkin pada bilang nggak ada yang terbawa dari kuliah, mungkin karena terlalu banyak teori di sini ya. Jadi kerasanya nggak ada gitu, padahal teori-teori itu sebenarnya nyerimpit gitu sama apa yang kita kerjain. Implementasi dari teorinya dari teori-teori yang di kelas itu ya. Atau enggak mungkin pas kelas tidur. Mungkin. Ini lagi sekarang kan pengalaman ya. Off mic terus off kamera. Biasanya on mic sama on kamera pas akhir-akhir. Ucapin terima kasih. Gitu doang tuh biasanya. Oke, ngomongin soal magang nih. Kalau Kak Adel itu tipe orang yang kalau magang mungkin stay di posisi, misalnya mau jadi PR tapi daftar PR terus gitu, atau kayak ya coba macam-macam gitu. Nah, ini juga nih yang aku pelajarin di masa-masa aku mencari sampai akhirnya dapat kerja juga. Kalian jangan sampai kesaklek sama satu pekerjaan, apalagi sekarang tuh semakin luas banget apa dunia kerja dan untuk komunikasi. Sekarang kalau kalian lihat marketing apapun, penulisan, copywriting, itu tuh semuanya minimal maunya degree-nya tuh komunikasi kayak gitu. Jadi kalau dulu aku memang masih saklek banget, gue mau jadi PR, kayaknya keren nih jadi humas kayak gitu kan. Tiba-tiba pas aku sadar aku daftar di Rocket Indo itu aku sebagai PR. Ternyata yang dikerjain PR itu luas lagi, nggak cuma nulis press release, nggak cuma ngomong depan umum. Loh, kalau brandnya lagi jualan produk, apalagi online kayak kemarin, mau ngomong depan umum di siapa gitu kan. Ternyata itu luas, untuk menjalin hubungan sama media itu juga
bagian dari PR, dan sampai akhirnya role kerjaan aku sekarang adalah mengurus KOL atau key opinion leader, itu selebgram, artis kayak gitu, untuk kita bekerja sama dalam campaign. Mana kebayang tuh kan aku di semester 1 kalau kerjaan gue nanti bakal jadi KOL gitu kan. Mana tahu, karena mikirnya cuma PR atau radio atau jurnalis kayak gitu-gitu. Jadi untuk teman-teman di sini coba jangan kesaklek sama satu role kerjaan, karena sayang banget. Coba aja semua hal, bener-bener coba semua hal. Terus habis itu kalian tahu mana sukanya, baru kalian bisa simpulin, oke, gue mau di sini deh kayak gitu. Dibanding kalian, oke, gue mau di sini deh, terus lurus itu aja, sayang gitu loh. Karena apalagi lagi online, zamannya kalian untuk bisa belajar kesana kemari gitu kan. Jadi jangan sampai kesaklek cuma di satu role kerjaan, karena banyak banget role kerjaan yang bahkan kita nggak tahu, ternyata ini gue banget kayak gitu. Sampai itu yang aku rasain sekarang gitu. Oh, gue seneng banget komunikasi sama orang, nego-negoan sama orang, ngobrol kayak gitu. Dan itu role kerjaan aku sekarang kayak gitu. Keren teman-teman, ternyata keren teman-teman. Ternyata Kak Adel sempat menjadi sayuran ya. Maksudnya KOL. Lama ya ladinya ya. Nggak ngerti. Cuma jadi call, keren juga ya. Nah pas jadi call itu gimana tuh adaptasinya pas pertama jadi call? Itu aku belajar banyak di Rocket Indo sih, makanya perlu banget magang tuh sebenarnya memang begitu. Karena magang itu enaknya di kepala aku ya, aku selalu tanamin setiap aku magang, kalau lo nggak bego, lo nggak magang. Itu aku tanamin. Jadi nggak apa-apa kalau lo bego saat magang gitu loh. Nggak apa-apa kalau lo nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa kalau lo salah. Dan itu kesempatan aku buat belajar banyak hal. Di situ aku ya dimarah-marahin artis lah, dibilang kayak lo nggak ngerti cara gini ya emang nggak ngerti gitu kan. Tapi ya udah, karena kita lagi magang, iya emang gue nggak ngerti, kenapa, ini mau belajar gitu loh. Pede aja dulu gitu kan. Yang penting jangan baper ya kayak. Betul, kalau sebenarnya aku sempat juga sih baper, kayak bos aku kan marahin gitu, terus kayak oh begini ya, kena marah bos, aku turun, terus aku ke toilet, terus aku pesen chillin, makan sendirian gitu. Untuk earth tuh kan. Ya, jadi di situ cuma maksudnya bangkit lagi tentunya, karena aku punya goal. Oh, gue mau dapat uang jajan bulan ini. Kalau gue mundur sekarang, nanti uang jajan gue nggak jadi tuh kan, gitu kan. Jadi betul. Itulah yang membuat karena aku selalu punya goal, itulah yang membuat aku tuh tetap akhirnya bangkit lagi, walaupun kayak aduh capek banget sih, kok gue harus dimarahin. Seharusnya gue bisa santai-santai aja di rumah bikin cookies gitu kan. Oke, ngomongin KOL dan perartisan ini Kak, ada nggak sih pengalaman menarik saat mengontak si influencer dan artis-artis ini Kak? Pengalaman menarik ya mungkin kebanggaan sendiri aja sih. Rasanya kayak oh, gue liat lo di TV, sekarang kita lagi ngobrol gitu kan. Sekarang kita lagi meeting bareng gitu kan. Jadi emang itu enaknya, dan aku senangnya begitu, di luar dari drama-dramanya ya, karena mereka adalah raja gitu kan, dengan banyak kemauannya gitu, dan wajar karena mereka punya value. Jadi itu kan namanya turun naiknya lah gitu, tapi memang lebih banyak naiknya. Itu yang membuat aku tetap senang gitu ngurus KOL, artis. Itu kan butuh ini ya Kak, kayak harus bisa nego-negonya itu harus pintar-pintar. Pernah gak sih Kak Adel kayak sebel banget kayak negonya tuh terlalu kayak gimana gitu? Oh, pernah banget tentunya, karena maksudnya ditekan dari atasanku, budget kita cuma segini, tapi ditekan dari artis, oh gue segini. Dan aku sadar ya emang lo keren sih gitu kan, lo pasti nggak mau turun gitu kan. Tapi ya itu lagi-lagi proses dari pembelajaran sih, sampai akhirnya ya pakai beb-beban aja biar mereka berasa deket. Terus kayak ya ampun cantik banget ya, itulah skill-skill komunikasi yang sudah dipelajari saat kalian melobi dosen juga kan. Itu maksudnya itu yang kita perlu belajar untuk nego-negoan ya, namanya juga nego kan, harus saling ngebaik-baikin kayak gitu, sampai akhirnya ketemu jalan tengahnya. Dan gak semuanya berhasil juga, malah banyakan yang gagal gitu kan. Tapi ya itu proses belajarnya gitu. Itu harus enjoy kita ya dalam proses itu. Betul, ya kayak. Betul, seperti sekarang kamu enjoy kan? Enjoy parah. Nah lanjut nih lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya. Selama kakak magang di berbagai perusahaan itu, ada gak sih Kak pencapaian yang kakak capai? Terserah lah Kak di perusahaan mana aja, yang penting yang menurut kakak paling berkesan gitu pencapaiannya. Oke, jadi aku cerita mungkin ini pencapaian yang aku sangat bangga banget gitu ya. Siap. Jadi aku di Rocket Indo waktu itu seminggu itu aku udah mau keluar kan, karena udah selesai magang. Terus itu setelah kasus yang aku habis dimarah-marahin bosku tuh. Jadi aku yang kayak aduh kok gue keluarnya kayak gini nih, padahal dari awal udah oke gitu kan. Terus habis itu target sales aku tuh jauh 200 kayak
harus ningkatin 200% lah untuk aku mencapai target aku kayak gitu. Dan akhirnya aku dikasih budget dengan budget kecil, aku harus bisa nge-endorse KOL nih. Produk yang aku pegang itu adalah produk masker. Dan akhirnya aku nge-endorse salah satu TikTokers yang lagi terkenal. Nah sebelumnya bos aku ini nggak pernah pakai TikTokers. Terus habis itu dia yang kayak aku juga encourage gitu kayak pakai TikTok yuk gitu kan. Soalnya semua orang nih tiduran aja sambil buka TikTok gitu kan. Jadi kayak ayo coba dan akhirnya aku ketemu nih satu KOL yang memang baru berdiri lah ibaratnya, kayak kalau kalian tahu namanya Laura Siburian, dia suka kayak sambil ngegas gitu. Kayak tahu. Iya, dia sering muncul kan. Nah aku endorse lah dia dengan brief yang seadanya. Terus aku kayak nggak tahu kenapa aku percaya aja nih sama dia, kayak oke, lo bikin aja sesuka lo kayak gimana dengan budget yang lumayan kecil hitungannya. Setelah dia post, setelah dia bikin, dia bilang no revisi nih, aku udah deg-degan kan. Tapi pas aku lihat, aduh style dia banget nih, tapi aku kayak nggak yakin ini bisa membawa sales gitu kan. Sampai akhirnya pas dia post, tiba-tiba 2 minggu itu penjualan di kantor aku tuh sampai 100 juta lebih kayak gitu. Itu aku yang kayak wow, walaupun bukan gue yang buat videonya gitu kan, tapi maksudnya kayak ya Tuhan menolong kali ya gitu kan. Itu bener-bener yang bikin aku seneng banget karena bisa sampai achieve target juga cuma karena satu keolin dengan budget yang kecil kayak gitu. Terus kakak langsung jadi man of the month tuh. Member of the month kali Himaikom. Kalau sampai saat ini masih ada nggak sih Kak kayak company yang kayak masih jadi goals Kak Adel banget, kayak pokoknya kayaknya gue pengen banget suatu hari kerja di sana gitu? Nggak ada sih yang sampai saklek gitu lagi ya, karena maksudnya sekarang pun aku kayak tiba-tiba kayak pengen belajar copywriting deh, jadi lebih kayak masih pengen belajar terus juga sih, karena masih hitungannya juga masih mahasiswa kan gitu. Tapi aku sekarang tuh lagi pengen banget kerja di agensi gitu loh, karena aku ngeliat orang-orang kayak kayaknya seru aja gitu, kayak ditampar kanan kiri gitu. Kalau kalian follow Overheard Agency, kayak mereka kerjanya mati-matian gitu kan. Karena aku memang lagi mungkin karena lagi norak-noraknya kerja juga kali ya, jadi lagi seneng aja mau kerja, mau nyoba berbagai brand. Karena nanti kalau di agensi itu kan berarti tiba-tiba nanti lo pegang brand popok bayi, malamnya lo pegang tepung beras, bisa gitu kan. Itu tuh yang pengen aku pelajarin, karena pasti itu artinya aku akan lebih banyak belajar, ketemu orang baru, ketemu brand-brandnya juga bisa aja yang punya udah bapak-bapak gitu kan. Kita harus komunikasi, dan aku yakin kalau aku di agensi juga bisa belajar banyak gitu dari situ. Jadi itu mungkin untuk impian aku saat ini gitu. Oke, semoga tercapai Kak impiannya buat amin, terima kasih. Nah, semoga saya sukses selalu. Amin. Berdoa untuk diri sendiri ya. Iya, nitip doa ya. Doa sekalian. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir, Hai. Sayangnya pertanyaan terakhir tadi kan. Menarik banget, apa nih? Tadi pertanyaan yang tadi pertanyaan terakhir. Iya, ya ampun, gak kerasa banget ya. Makanya mungkin commerce di rumah juga pengen tahu nih closing statement dari Kak Adel. Mungkin boleh quotes atau kayak sepatah dua patah kata inspiratif nih buat teman-teman di rumah. Oke. Boleh banget. Dari kalian juga ada nggak nanti? Oh enggak dong. Enggak dong. Oke, mungkin closing statement dari aku nggak yang kayak gitu ya, satu kalimat yang kayak wah keren banget gitu. Nah tapi maksudnya buat teman-teman commerce di sini jangan lupa untuk terus explore diri kalian, jangan ngesaklek ke satu perusahaan atau mungkin satu role gitu. Set your goal, tapi maksudnya jangan terbatas. Kalau memang nantinya nggak dapet, ya udah set goal lain yang lebih dekat mungkin. Terus habis itu maju aja pelan-pelan. Kalau emang ada satu saat dimana kalian harus step back, itu nggak apa-apa. Kadang-kadang untuk kalian maju, siapa tahu lebih jauh lagi. Semoga kalian juga bisa cepat dapat apa yang kalian pengen, apapun. Amin. Misalnya yang juga lagi cari-cari magang, kayaknya banyak ya sekarang semester 2 juga udah mulai cari-cari magang ya. Wah iya sih Kak, kalau dilihat-lihat enggak dong kan. Kayaknya teman-teman lo juga udah banyak nih yang nyari-nyari magang ya, Wing, kelihatannya. Kayaknya kalau dilihat-lihat sih Kak, semakin makin tahun tuh anak-anaknya makin semangat gitu loh. Kalau dilihat-lihat baru masuk kuliah udah nyari-nyari magang. Bener, karena maksudnya kalau dulu-dulu itu kan magang itu seharusnya di semester 7 dan 8 kan, atau mungkin minimal banget semester 6 lah gitu kan. Tapi sekarang aku udah dengar kayak semester 4, semester 3 itu pada udah magang gitu. Jadi kayak ya bagus sih, yang penting jangan tinggalin kuliah ya. Iya, pastinya. Soalnya kecilnya juga kan angkatan kita suka nonton Kung Fu Hustle. Makanya sekarang hustle kultur jadi iya, oke. Gitu. Makasih banget loh, Wing. Hampir gue gak masuk loh itu. Iya, gue juga bingung Kak sebenarnya maksudnya apa. Iya, tapi pokoknya set your goal lah pelan-pelan, mulai dari kampus juga, nggak harus tentang dunia kerja ya gitu. Kayak yang tadi aku bilang, kalian masuk organisasi, misalnya masuk organisasi Himaikom, oke, gue mau goal gue tahun ini jadi PO acara bla bla bla. Itu juga udah goal yang bagus gitu untuk kalian tuh
punya semangat hidup dan juga punya motivasi hidup gitu. Yang penting jangan berhenti ya kayak istirahat boleh. Istirahat boleh, berhenti jangan. Itu kali ya closing statement aku ya. Istirahat boleh, berhenti jangan. Itu kelas apa itu? Oh, demi apa? Serius kemarin kelas apa kayak gitu. Ya udah deh. Tuh Komers, jadi kayak meski goals itu kayak nggak mesti yang sesuatu yang terlalu besar gitu. Yang penting tuh kita ada tujuan aja buat kayak kita ngelangkah maju tuh. Ya ada biar ada motivasinya biar gitu. Minatnya ada gitu buat belajar. Iya, kan? betul banget. Betul. Jangan lupa tadi Kak, mentor penting juga ya. Mentor. Iya. Itu yang perlu diingat sih, supaya nanti mentornya juga bisa ngingetin kalian kalau kalian lagi berhenti, ntar mentornya bilang, "Ayo bangun lagi" gitu kan. Support system. Beda lagi tuh, beda lagi. Iya dong, Wing. Support system siapa, Wing? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya Oke. udah, semoga Wing cepat dapat support system ya. Amin. Gitu. Mungkin segitu aja Komers episode kita kali ini. Gue Haya. Gue Owing. Gue Adela. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you semua.